Saya ngomong kalau di SS itu sering ngabari kemacetan di daerah-daerah mana, tapi nggak pernah di Gedangan. Karena mungkin orang SS juga capek. Ya tiap hari macet di situ, ngapain digabarkan kan? Inilah podcast yang atas permintaan banyak orang. Wah. Jadi saya nggak kenal dia juga. Saya kenal apa? Tetapi dia ini suka bikin TikTok ya. TikTok sama Instagram, Pak. TikTok sama Instagram. Iya. Banyak mana? Instagram. Banyak Instagram. Instagram. Live. Reelsnya Instagram. Oh, reelnya Instagram. Dan orang Surabaya tergila-gila sama dia. Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo lah, khususnya Sidoarjo ya. Dia ini agak spesial karena TikToknya atau Instagramnya itu khusus mengenai keruwetan di jalan. Betul. Jadi jalan yang ruwet-ruwet itu dia TikTokkan, dan yang paling top adalah perempatan Gedangan. Betul. Bagi yang tidak tahu di mana perempatan Gedangan, itu Surabaya, Sidoarjo, di tengah-tengahnya itu ada kecamatan namanya Gedangan, dan kalau dari Surabaya ke Sidoarjo lewat simpangan Aloha namanya. Betul. Itu simpangan menuju Bandara Juanda. Nah, kemudian ke sana lagi itu ada simpang 4 Gedangan. Jadi simpang 4 Gedangan itu sekarang topnya bukan main gara-gara dia ini. Kenapa? Kenapa Anda menyoroti perempatan Gedangan itu begitu serunya? Karena pengalaman pribadi sih, Bah, jatuhnya. Karena kan rumah saya di Gedangan juga. Oh, rumah Gedangan. Gedangan, terus tiap hari kena macet di situ dari saya belum nikah sampai sekarang punya anak 1 ya masih macet aja di situ. Jadi kan kesel daripada saya marah-marah sendiri, ya udah saya bikin konten ya marahnya bareng-bareng aja. Tapi cara membawakannya lucu sekali sehingga orang seneng mendengarnya, dan tapi campur pakai bahasa Jawa ya. Iya, sekarang full bahasa Jawa, Pak. Full bahasa Jawa. Karena memang kepinginnya biar orang-orang Jawa di Gedangan dan Jawa Timur jadinya kearifan lokal sih, Pak. Biar walaupun nanti penontonnya ada yang banyak dari Jakarta, ada Denpasar, Kalimantan, ya bahasa Jawa juga, tapi biar bahasa Jawa menasional. Seberapa tersiksa Anda di simpang 4 itu? Wah, ini datang hari ini, Pak. Kan tadi janjian sama Pak jam 10. Saya karena khawatir saya berangkat jam 8, Pak. Ya Allah. Itu pun kena macet. Padahal jaraknya cuma berapa kilo? Deket. Harusnya kalau berdasarkan Google itu cuma 30 menit. Ini tadi kena 1,5 jam, Pak. Makanya saya semakin kelihatan tua karena tiap hari kena macet. Anda pernah nggak menganalisa kenapa kemacetan itu begitu ruwet? Di Gedangannya? Pernah, Pak. Kenapa? Karena ini, Pak, paling fatal adalah jadi lampu merahnya yang dari Surabaya ke Sidoarjo, itu kan jalannya itu hijaunya itu berbarengan. Berbarengan gimana? Jadi yang dari area Surabaya ke Sidoarjo itu hijau, Sidoarjo ke Surabaya hijau. Ya memang kan harus begitu. Dan boleh belok kanan. Oh. Jadi orang yang mau kanan itu nunggu yang Sidoarjo jalan dulu, diem. Padahal sebenarnya ada tandanya tidak boleh belok kanan di jam tertentu. Tapi realita di lapangan kan ya sama aja, tetap orang belok juga di situ. Makanya itu salah satunya. Sebelum ada urusan Sambo, kan lebih tertib mestinya. Dari dulu sih, Pak, kayak gitu. Dari sekitar tahun saya waktu pertama kali menginjakkan kaki ke Sidoarjo 2015-an itu sudah. Waktu itu kan banyak polisi, kan nggak ada lagi polisi di perempatan-perempatan, kan agak belakangan setelah Sambo itu. Iya, betul. Dari dulu emang jarang ada polisinya. Biasanya ada polisi itu sekitar jam 5 sore karena memang padat, itu ada, tapi akhir-akhir ini kayaknya mungkin polisinya juga stres sendiri kena macet tiap hari ya, Pak. Enggak. Bukan polisinya stres, karena memang mungkin karena ada ditugaskan di tempat lain. Kemarin ditugaskan juga waktu saya kena macet di situ ada Bapak Disub sama kepolisian mengatur lalu lintas, tapi memang karena sebenarnya jatuhnya ke kesadaran masyarakatnya sendiri jatuhnya. Tapi Anda membawakannya lucu sekali karena Anda ini memang komedian ya. Stand up comedian. Oh, Anda stand up comedian. Iya. Oh, sering tampil di lomba-lomba begitu? Lomba-lomba sering, di Jawa Timur sering, di TV nasional belum, Bang, nggak pernah lolos. Nah, seringnya nasional. Makanya lucu ya. Dan cara Anda membawakannya tidak membuat orang marah, tidak membuat polisi marah, tidak membuat pemerintah daerah juga marah. Betul. Menurut Anda itu siapa yang harus ngatur perempatan Gedangan? Gedangan. Tulisannya Gedangan. Gedangan, pisangan.
Kalau saya bilang kalau ngatur sih dari pemerintah daerah sudah mengatur, dari pemerintah dari kepolisian juga sudah menertibkan. Jatuhnya itu adalah kolaborasi semuanya dari aspek masyarakatnya juga. Misal di jam tertentu nggak boleh lewat, beberapa truk-truk besar itu kan ada jamnya sebenarnya, Pak. Itu masih lewat. Terus jam tertentu nggak boleh belok kanan. Ya beneran harusnya nggak boleh belok kanan. Kalau itu diturutin, iya kalau itu semuanya diikutin aturannya nggak mungkin macet harusnya. Jadi kan numpuk itu karena kadang-kadang ada truk besar di jam nggak boleh ada truk, nggak boleh belok kanan, datang di situ belok. Seandainya Anda paling marah kepada siapa? Paling marah Atau nggak marah? nggak marah sih, Pak. Saya sudah ikhlas kayaknya, udah lelah saya mikirkan. Dan semua orang juga nggak marah. Orang-orang kebal di situ. Jadi orang paling sabar di dunia adalah warga Ngedangan kayaknya. Setiap hari kena gitu, Pak. Tabah tapi nggak pernah marah-marah. Ya sudah dijalanin aja. Tuh, tetapi kan sekarang ada proyek baru, Betul. Jalan Layang menuju Juanda. Betul. Kenapa Jalan Layang menuju Juanda yang dibangun? Kenapa bukan Gedangan yang dibangun? Di Ngedangan sebenarnya juga sudah dibangun, Mbak. Ada frontage-nya. Frontage dari Aloha sampai ke arah Seruni, Tebel ke Maspion 2 itu sudah ada frontage. Jadi nanti tujuan besarnya mungkin Tapi belum jadi. Oh, sudah jadi frontage-nya. Belum berfungsi. Belum difungsikan. Rencananya insya Allah kalau nggak salah kemarin info Sebelum Lebaran. berarti April kalau nggak Mei. Biasanya kan Lebaran. Ya, ini juga sudah mulai dicoba dipraktekkan, dijalankan frontage-nya. Wah, malah macet. Karena orang-orang dipakai dua arah. Logikanya kalau di Surabaya ada frontage kan satu arah, Pak. Itu dijadikan dua arah sama orang-orang karena belum ada rambu, belum ada traffic light juga. Ya, tapi kalau sudah ada rambu, sudah ada traffic light kan. Lancar harusnya lancar. Jadi nanti Anda kehilangan objek Instagram nanti. Oh, tenang, Pak. Masih ada Surabaya yang Gresik lah. Saya akan geser ke sana. Soalnya kalau masalah jalan Perkiraan Anda dengan frontage itu jadi menyelesaikan urusan perempatan Gedangan itu? Kalau perkiraan saya sih harusnya bisa, tapi masih belum terlalu optimal karena habis dari frontage orang mau ke Gedangan kan harus belok kanan. Itu masih ada pintu kereta api. Wah, ini jadi satu ya. Iya. Ini perempatan, semua boleh ke arah manapun. Iya. Kemudian ada rel kereta api. Kereta api. Wah, Ngunci semuanya itu. Jadi kemarin waktu kalau buka puasa itu, Pak, udah nggak bisa gerak. Kayaknya orang-orang baru buka pas sahur kayaknya. Saking lamanya di situ. Kasihan juga sebenarnya. sebetulnya kalau saya melihat Instagram Anda itu, Iya. sebetulnya di Jakarta biasa kok begitu. Iya, betul, Pak. Kenapa? Kan jadi orang Jakarta nggak terlalu Nggak relate. lucu melihat Iya, nggak relate, melihat Instagram Anda. Kemarin juga saya sudah review yang Jakarta juga. Ada juga di sana. Iya, jadi saya sempat waktu ke Jakarta, saya nge-review Kemang, saya nge-review jalan-jalan macet di Jakarta juga. Semuanya saya review, saya komparasikan di Gedangan. Kalau di Jakarta, Pak, saya masih bisa menikmati, Pak, kena macet di sana. Kenapa? Karena musuh saya cuma mobil sama motor. Sudah. Kalau Karena di Gedangan? ada truk yang 10 roda, truk fuso, bis, campur-campur, Pak. Jadi enak-enak naik motor di belt truk kan jantungan, Pak saya. Anda naik motor? Kadang-kadang kalau Gedangan kalau bisa saya naik motor, Pak. Kalau nggak gitu naik kereta deh, Pak. Capek, Pak. Jadi dulu zaman saya kecil atau muda, Iya. itu karena ada dokar sama itu cikar. Cikar Ya, itu macet yang juga di situ kabarnya. Tapi sekarang kan nggak ada lagi cikar. Cikar itu gerobak yang menarik sapi. Betul, kayak pedati gitu, Pak. Pedati. Iya, kalau kemarin sempat saya waktu ngupload konten tentang Gedangan gitu, ada yang komen, "Loh Mas, itu dari zaman saya kecil, zaman becak, dokar sudah macet. Berarti zaman kerajaan juga macet kayaknya Gedangan." Itu sudah ditakdirkan untuk macet dari zaman dulu. Maksudnya berarti bukan salahnya pemerintahan sekarang, dari turun temurun juga sudah macet. Salahnya Mojopahit. Nah, ide Anda membuat mengupload semua keruwetan di Gedangan itu sejak apa? Sebenarnya suatu yang ketidaksengajaan sebenarnya, Pak. Jadi saya sebenarnya udah lama membahas Gedangan tapi nggak viral, ya biasa aja, cuma rame-rame. Suatu ketika saya mengkomparasikan Gedangan dengan salah satu media di Surabaya yang sering mengabarkan kemacetan radio. Saya komparasikan, Radio SS ya? Betul, saya komparasikan. Saya ngomong kalau di SS itu sering ngabari kemacetan di daerah-daerah mana, tapi nggak pernah di Gedangan. Karena mungkin orang SS juga capek, ya tiap hari macet di situ, ngapain dikabarkan kan? Nah itu viral, rame ternyata. Akhirnya ya udahlah, disuruh bahas Gedangan sama teman, bahas aja Mas, bahas aja.
aja Mas. Dan alhamdulillah rame. Terus akhirnya sekarang saya nggak fokus ke gedangan aja Pak. Jadi, iya, saya lihat sudah mulai membahas ketintang. Jadi dulu kan saya fokusnya bahas kemacetan. Sekarang juga beralih ke jalan-jalan rusak Pak. Kenapa? Macetnya sudah selesai atau sudah putus asa? Karena desaan warga. Jadi teman-teman, wes aja macet toh Mas, sama jalan-jalan rusak biar diperbaiki. Alhamdulillah saya nge-review jalan rusak, habis di-review besok ditambal, review besok ditambal. Itu dulu peranan koran, sekarang kan koran tidak mau lagi memberitakan seperti itu. Ya. Nah, tapi sejak tahun berapa Anda lewat gedangan itu? Saya lewat gedangan pertama kali itu mungkin sekitar 2009. Waktu saya masih kuliah diajak teman saya. Kuliah di mana dulu? Dulu di PENS ITS. Oh ITS. Iya, saya kuliah di situ terus. Politeknik. Iya, politekniknya Pak. Ambil apa? IT Pak. Oh IT. IT. Jadi orang IT. Anda? Iya. Tapi kok jadi stand up nih? Nyasar Pak. Ya Cak Lontong kan juga. Betul. Cak Lontong juga alumni situ. Juga ITS. Nyasar Pak. Rata-rata anak ITS jadi komedian semua kayaknya. Stres Pak. Kena teknik tiap hari Pak. Kena gambar teknik, ngoding-ngoding ini waduh. Komedi aja lah gitu. Tapi sudah nggak melakukan ngoding sama sekali. Saya sudah dari tahun berapa ya? Mungkin 5-6 tahun udah nggak ngoding. Jadi stand up comedy lebih. Full stand up comedy. Soalnya ngoding stres, rambut saya semakin habis ini ngoding terus. Nah, yang lebih ruwet dari perempatan gedangan mana? Kemacetannya, Pak. Kemacetannya kalau menurut saya sih Gedang. Kalau di Sidoarjo top tiernya itu Gedangan, ada di Krian sama Sepanjang Taman itu. Krian yang mana ya? Yang Pasar. Itu kan sebenarnya itu Simpang 6 kalau nggak salah. Oh, yang kelenteng ya? Iya. Tapi akhirnya simpang siur, Pak. Itu dari mana arah? Dari berbagai arah itu kadang lampunya yang sini hijau, ini belum hijau ikut jalan. Akhirnya kan chaos sih. Teman-teman juga sudah nyuruh, Mas, review Krian, Mas. Wah, gak kuat mental saya. Nantilah saya tak healing dulu gitu. Tapi masih ruwet Gedangan. Masih ruwet Gedangan karena kalau di Krian saya nggak pernah ketemu truk-truk besar yang separah di Gedangan. Karena truk-truk besar lewat lewat bypass. Bypass, betul. Jadi sejak ada bypass keruwetannya menurun. Agak berkurang. Mungkin Anda mengusulkan ada bypass di Gedangan. Saya berharap ada tol. Jadi langsung naik tol gitu. Mana sepeda motor boleh lewat tol? Nggak boleh. Maksudnya paling nggak kan hanya roda 2 yang lewat Gedangan, Pak. Jadi roda 4 dan ke atas sudah naik tol aja. Tapi kalau saya bilang sih Gedangan sebenarnya kalau orang-orang transportasi umumnya banyak sih orang kayaknya milih naik kereta kayak saya gitu. Saya kerja di Surabaya naik kereta terus, Pak. Ya Allah. Capek, Pak, kalau naik mobil atau motor. Pernah saya suatu ketika naik mobil 3 jam ke Surabaya. Itu sudah bisa PP Malang, Pak, saya bahasnya. Ngapain saya ke Surabaya 3 jam? Sudah sampai Solo. Iya, udah sampai Solo, Pak. Kalau naik tol Solo, Pak. Dikit lagi Jogja saya 1 jam. Solo cuma 2 jam sekarang. Betul, Pak. Karena kalau lewat Gedangan sudah masuk situ, ada kejadian di Waru selesai. Ada nggak tren bahwa orang sudah bosen dengan ini Gedangan terus yang dibahas juga nggak selesai-selesai, orang bosen? Ada nggak? Ada yang kadang. Karena itu Anda pindah? Iya, sebelumnya emang sudah pindah sih, Pak. Tapi kadang-kadang jadi Gedangan itu kalau di menu saya itu adalah main menunya. Jadi saya tetap ngasih dessert-dessert yang lain, tapi baliknya juga Gedangan lagi. Tapi akhirnya saya lebih fokus sekarang ke jalan rusak karena saya sendiri pernah mengalami kecelakaan. Jadi resah saya sekarang habis macet, jalan-jalan rusak biar segera diperbaiki. Nggak ada kecelakaan? Apa? Di mana kecelakaannya? Saya pernah kecelakaan 2 kali di Tulangan sama Pasmar Aloha itu. Itu saya udah masuk kolong Tulangan itu Sidoarjo juga. Iya, Sidoarjo cuma nggak terpinggir banget udah dekati Mojokerto. Kalau yang paling parah yang baru kemarin itu di Aloha, saya kena jalan berlubang, jatuh masuk truk. Di bawah kolong truk. Terus ditulungi bapak-bapak tentara di situ, dikiranya udah nggak ada. Soalnya udah di kolong truknya. Di sebelah mana? Aloha. Aloha kan jalannya lebar. Betul. Tapi kan macet, Pak. Padahal macet itu, saya ngambil kiri kan, motor kan kiri, amannya saya kiri, kena ada lubang terus ada pasir gitu, jatuh. Pasirnya proyek. Bukan, pasir yang kiri jalan kan masih makadam gitu kan. Iya, masih makadam sertu gitu, kepreset itu. Padahal saya nggak naik pasirnya, itu jatuh. Jadi ya itu akhirnya wah kayaknya harus dibahas juga jalan-jalan ini biar orang lebih aware, lebih ke arah hati-hati sih, Pak. Soalnya saya karena penglihatan saya agak kurang jelas, jadi saya ngafalkan lubang. Jadi saya tahu lubang mana di sini, lubang mana di sini. Jadi biar tahu orang-orang bisa menghindari lah, Pak. Nah, Anda kan lulusan PEN ITS, sempat kerja apa saja? Sempat menjadi konsultan IT pernah, dulu handle proyek sama Pemda, sama bikin-bikin aplikasi gitu, Mbak. Sudah pernah punya
aplikasi bikinan Anda khusus gitu? Dulu ada, sekarang udah nggak aktif sepertinya. Dulu dipakai Pemda, bahkan di Provinsi Riau pernah dipakai. Tapi kayaknya udah nggak aktif. Yang paling baru sih saya kerja sama temen bikin startup sendiri untuk info lowongan pekerjaan gitu. Aplikasinya masih jalan sampai sekarang. Jadi orang-orang kalau nyari lowongan kerja bisa pakai aplikasi itu. Istri Anda dukung usaha Anda sekarang? Terkait jalan mendukung, cuma wanti-wanti, Pak. Istri saya paling soalnya kan saya kecelakaan bareng istri saya. Oh, Boncengan. Dan kalau saya nge-review jalan kan pasti naik motor seringnya, itu udah ketar-ketir. Jadi harus ngupdate. Karena konsentrasinya. Ya, kalau saya naik motor pun saya turun, kalau nyuting itu saya parkir dulu. Cuma naik motornya istri saya nggak tentang. Nggak sih kayak ketar-ketir itu, hati-hati gitu. Seringnya minta ikut, ayo bareng-bareng gitu. Jadi lebih bisa mengawasi lah. Takut kecelakaan lagi. Yang paling top hit berapa pemirsanya? Viewsnya Pak? 1 jutaan kalau nggak salah. 1 juta. Nah, ini teman-teman ya, ternyata spesialis di perempatan-perempatan juga bisa mencapai views 1 juta. Itu nggak ngira Pak, asli nggak ngira itu. Nge-review itu waktu itu di Jalan Gedangan yang kanan arah ke Kebun Sikep itu jalannya rusak, ditanamin pisang. Oh, itu ruame itu. Habisnya besok direview hilang pisangnya di aspal. Yang nanami siapa? Masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar. Masa ada Anda bawa pisang ke sana? Enggak, makanya saya misteri Pak, siapa yang nanam ini? Saya dari dulu kalau ada yang nanam pisang ini siapa yang nanam? Tapi bagus, dan saya sukanya dari pemerintah setempat juga tidak antipati, malah mengajak kolaborasi. Gak apa-apa Mas, Masnya review, nanti kalau ada jalan lubang lapor ke kami tempel. Oh, jadi ada respon dari Pemda? Sekarang setiap hari DM-an Pak. Jadi kalau ada bagian apa itu di sana? DPU, dinas PU-nya. Kabupaten atau kabupaten? Kabupaten. Jadi beliau. Tapi Gedangan kan bukan urusan kabupaten, itu kan urusan negara. Yang jalan besarnya. Iya. Kalau yang masuk ke sana ke sininya itu masuk kabupaten. Jadi yang merusak yang kanan kirinya malah. Kemarin juga enaknya juga buat edukasi juga. Jadi kan teman-teman sering kayak marah-marah jalan Gedangan kok rusak. Ini salahnya Pemda nih loh, bukan. Ini levelnya negara dan lain. Jadi ngasih edukasi gitu diinfo sama beliaunya. Gitu. Jadi kalau di Sidoarjo saya disebutnya 112-nya Sidoarjo, Pak. Apa itu 112? 112 kan call centernya kalau di Surabaya. Jadi orang-orang lapor saya dulu, saya lapor dinas. Ini gitu. Saingan dari Radio SS. Iya, saya suara Pepeng, Bu. 101 FM, Bu. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Afrizal. Kenapa jadi Pepeng? Panggilan kecil, Pak. Jadi tetangga, saudara saya nggak bisa manggil. Nama saya ada Ferdinya, manggilnya Pengdi, jadinya Pepeng. Kayaknya jadi nama panggung. Ayah kerja apa? Tukang sepatu. Tukang sepatu. Sampai sekarang? Sekarang jualan pentol kayaknya. Apa aja mengisi waktu luang. Memang gitu. Jadi ayah orang Surabaya? Saya aslinya Mojokerto malah, Pak. Oh, Mojokerto. Saya baru merantau di Surabaya waktu kuliah. Jadi lahir Mojokerto? Lahir Mojokerto. SMA di Mojokerto? Mojokerto semua. Nah, itu Aloha sama Gedangan, belak-belakan aja. Kalau 1 sampai 10, Gedangan itu berapa, keruwetan di Aloha berapa? Kalau Gedangan dan Aloha kalau skala ya, Pak. Kalau itu jaraknya berapa kilo ya? Mungkin cuma 2 kilo ya? Nggak sampai 2 kilo ya? 2 kilo. Jadi di situ ada double keruwetan. Double keruwetan. Jadi itu sistemik kalau saya bilang. Jadi kalau Aloha sama Gedangan itu, kalau Aloha lancar, Gedangan insya Allah lancar. Biasanya gitu. Kalau saya bilang sih keruwetannya kalau Gedangan itu 9, Aloha itu 7. Karena penyangganya kemacetan Gedangan di Aloha. Loh, tapi kenapa jalan layangnya di Aloha? Karena kalau Aloha itu beres, Gedangan insya Allah juga ikut beres, Pak. Bagaimana? Kan kalau Aloha lancar berarti kan tambah banyak yang macet di Gedangan. Ya, jadi kan ini Pak, sebenarnya tuh macetnya tuh ngunci Pak. Jadi kalau orang mau ke Gedangan dari Sidoarjo ke Surabaya, Gedangan itu macet karena ekornya itu dari Alohanya. Ya Allah. Saya ini tadi dari lampu merah Gedangan ke bundaran Aloha itu sekitar hampir 30 menit sendiri. Habis waktu di situ. Padahal itu gak sampai 2 kilo itu. Jadi keruwetan di Gedangan itu karena masih buntut keruwetan di Aloha. Aloha. Setelah lepas Aloha biasanya udah lancar. Jadi itu buntut terus sampai. Jadi betul juga ya. Betul. Jalan layangnya sudah Aloha benar itu. Jadi Aloha karena kan Aloha itu nguncinya banyak Pak, dari Juanda mau ke Juanda segini Surabaya ngunci. Ya, kemarin pemilik restoran terkenal legendaris sekali di Aloha itu minta saya ngobrol dengan beliau, kemudian beliau agak keberatan ada jalan situ, saya bilang terima saja lah gitu.
Anda di sini restorannya juga semakin ditinggalkan orang. Karena kalau nanti ada jalan layang, biarpun Anda tetap di sini, juga siapa orang mau ke sini. Mau berhenti, betul. Pindah aja. Nah, alhamdulillah sekarang sudah pindah ke tempat lain. Alhamdulillah. Soalnya kayaknya mungkin salah satu kunci kalau nanti, ini belum tahu ya kan, masih proses, Pak. Mungkin estimasi berapa tahun lagi kalau jembatan layang itu jadi mungkin bisa mengurai. Soalnya kan Aloha itu mengurai termasuk sampai ke gedangan. Karena kan orang seringnya tuh ngekor sampai sana itu, ngunci akhirnya. Jadi awalnya harusnya lancar, ngunci, ke lampu merah ada kereta, ngunci juga. Jadi kayak persilangannya puncaknya di gedangan. Padahal kalau di Tili itu memang dari Aloha sebenarnya. Kalau Aloha beres. 9 gedangan 9, Aloha 7. Karena kalau di Surabaya yang paling ruwet berapa? Margorejo. Dari Margorejo itu mana? Lampu merah Giant Mas Pion Margorejo itu. Oh, Margorejo. Oh, dekat sini. Iya. Ya. Itu kan ada kereta api itu nomor 4 terlama se-Indonesia, Pak. Yang benar. Ada datanya, Pak. Nomor 4. Nomor 1 kalau ada kereta lewat. Loh, saya kan tiap hari lewat situ. Makanya, Pak. Kok saya sabar ya? Kok tabah ya? Kok tabah, Pak? Saya aja nggak tabah di situ. Itu saya, wah itu orang-orang pasti semuanya sepakat situ sama Wonokromo itu, Pak. Yang lampu merah ada keretanya itu. Yang ada. Oh, Stasiun Wonokromo. Iya. Jagir. Jagir itu kalau ada kereta lewat, mobil berhenti di tengah jalan itu. Itu nggak bisa. Memang di Surabaya rel kereta masih di bawah. Iya. Memang kelak harusnya kereta yang lewat di kota itu di atas. Kayak di Jakarta gitu. Di Jakarta sudah teratasi masalah-masalah seperti itu. Nah, jadi kalau Surabaya sebenarnya banyak sih, Pak, yang ruwet-ruwet. Sebenarnya ke depan ini kayaknya saya akan geser bahas di Surabaya. Soalnya teman-teman juga request, Mas bahas di Surabaya, Mas. Oh ya, nanti saya tak kontekan aja sama Pak Walinya sekali. Tapi Anda sulit ditiru karena gaya Anda menyampaikan dan bahasa Anda itu menurut saya khas sekali. Jadi ya, misalnya Anda dapat uang dari sini. Dari mananya, Pak? Nggak tahu dari mana. Alhamdulillah sih ada beberapa brand masuk gitu-gitu, endorse sih jatuhnya, Pak. Kalau dari internetnya nggak dapat? Kalau YouTube nggak belum jalan yang gimana soalnya YouTube. Dulu emang nggak ada niatan baru rame Januari, Pak. Sebenarnya saya kaget sebenarnya. Yang dulu viral malah istri saya. Istri saya viral duluan, terus saya nggak sengaja bahas apa? Konten horor, Pak. Dulu bahas konten horor, Wami lebih terkenalan istri saya. Ini suami istri bikin konten semua. Iya, adik ipar saya juga semuanya satu keluarga ngonten kok. Nggak sengaja, terus rame loh, kok bisa rame? Ya udahlah, akhirnya di konsisteni bahas itu. Kaget sebenarnya. Nah, ini sudah berapa lama? Untuk bahas konten jalannya ini. Baru rutin itu dari Januari ke Maret ini. 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi top loh Anda. Untuk Surabaya dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah. Nah, Anda berharap itu menghasilkan di bulan keberapa? Gak pernah berharap. Gak pernah. Ya habis ngalir aja. Soalnya ya kepinginnya sih awalnya, soalnya pemasukan saya kan nggak dari situ memang. Jadi fokusnya memang. Nah, kalau konten horor istri sudah menghasilkan? Sudah dulu. Sekarang udah vakum karena takut kelihatan setan terus tiap hari, Pak. Kasihan, Pak. Saya tiap hari masa harus ruqyah istri saya, Pak. Capek, Pak. Soalnya memang karena istri saya sensitif. Jadi kalau habis bahas horor kedatangan temenan. Jadi akhirnya ya udahlah nggak usah. Masa kedatangan? Iya, Pak, sering, Pak. Ya wallahu alam ya saya, tapi ya memang setelah tanya ke Ustadz ya memang kadang-kadang ada yang datang, makanya nggak usah lah daripada tiap hari ngeliat hantu. Berapa lama istri mengerjakan konten horor? Setahun dulu, Pak. Setahun saya nggak tentram. Deg-degan terus, Pak. Masa nyamperin. Pernah cerita istri kenapa pilih horor? Nggak sengaja itu, Pak. Memang waktu itu saya sama istri sama anak liburan ke arah Surabaya Selatan sana, utara, terus ada suatu tempat wahana horor. Sebenarnya sensitif saya bisa ngelihat gitu kan, terus ngerasain gitu, terus istri saya bikin cerita di TikTok, lu viral, terus akhirnya bahas horor terus. Akhirnya keterusan ya, akhirnya sekarang berhenti. Daripada hidupnya yang horor, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Deg-degan, Pak. Apa yang pernah datang ke istri apa? Banyak, kadang tiba-tiba kayak ya kayak kerasa berat, ada suara-suara kayak gitu-gitu. Itu kan psikologi biasanya. Ya. Tapi kan karena kita nggak bisa memahami, Pak, wes hantu aja lagi. Daripada bingung. Secara psikologi memang bukan sebenarnya. Bagaimana nggak punya ide bagaimana menggabungkan antara
kehebatan istri sama suami, kerutan-kerutan di jalan dihororkan gitu. Waduh, mungkin ya Pak ya. Kok masuk akal ya? Soalnya beberapa teman-teman bilang ini kayak tempatnya juga horor Mas. Waduh, kerjanya istri saya itu. Kok akhirnya jadi konten selain pemburu hantu, pemburu jalanan ya. Akhirnya pemburu jalanan berhantu Pak. Aduh, serem. Boleh juga Pak. Coba saya tak uji nyali aja sama istri. Anda berapa menit biasanya? Untuk satu konten? Satu konten biasanya mungkin ngikutin trennya 1 menit sampai 90 detik lah. Satu. Ngikutin reels. Yang menarik dari Anda itu nggak ada yang panjang. Jadi orang ngikuti selesai, ngikuti selesai begitu. Biar nggak bosen sih Pak. Ada sih versi durasi lama di YouTube, cuma ya masih belum konsisten. Orang suka yang pendek. Ya cepet-cepet soalnya Pak. Ya. Tapi ya gitu, cepet itu mikirnya setengah mati nyari lucunya. Itu Anda pakai skrip? Enggak. Jadi habis ngevideo pas ngedubbing ini langsung mikir jokesnya di sini. Jadi kadang kalau istri ngeliat saya itu kayak ngelamun, ngeheng gitu. Kamu ngapain? Ini golek lucu nih, kurang ketemu ini apa ya Allah ya. Wah, tapi Mas lucu, dipikir ngewelu itu mikirnya. Pernah sudah jadi tapi nggak diupload, diperbaiki lagi deh. Pernah. Jadi kan saya ketika bikin konten sebisa mungkin tidak menyinggung pihak manapun, tidak apapun agar aman gitu. Anda cukup bijaksana. Jadi dibungkus dengan humor. Jadi pernah hampir keceplosan. Wah, kalau ini saya upload kayaknya bisa kena. Ini ya udahlah saya take down dulu, saya ganti jokesnya yang aman gitu. Soalnya ya daripada anak masih 1 kok kena somasi kok deg-degan saya. Pernah kena somasi? Alhamdulillah, jangan Pak. Alhamdulillah enggak lah Pak. Umur berapa sekarang? Sekarang 32. Ketemu istri di mana? Ketemu istri karena stand up Pak. Datang ke acara stand up komedi di Malang, ketemu istri. Istri saya dulu banyak yang ngejar anak stand up. Kok bisa milih saya? Mungkin karena gendam saya mati. Jago melet kayak. Jadi anak umur berapa? Anak masih 4 tahun. Laki. Ya, ada SS, radio SS itu yang terkenal melaporkan keruwetan lalu lintas, dan sekarang ada Pepeng yang lebih fokus ke spot-spot dan lebih mengena. Dan mudah-mudahan keruwetan ini semakin berkurang. Siap. Meskipun saya tahu jangan-jangan Anda berdoa malah semakin banyak. Kayaknya gitu. Makasih Pak Peng ya. Makasih Pak. Makasih.